Persiapannya saya bagi begini teman-teman. Karena kan kita sudah tahu ya, sudah tahu ada FR-nya udah keluar, maka saya anjurkan 40% Anda bahas FR ya, bahas FR. Kemudian 60% Anda bahas tentang kisi-kisi yang dari permen yang saya buatkan atau Anda cek atau daftar tilik atau ya, daftil ya. Silahkan dibaca. Jadi bahasnya kalau Anda mau bahas dengan teman-teman 40% cukup dari waktu yang Anda sediakan untuk belajar dan 60% Anda mengecek tentang materi-materi yang ada di daftil. Itu anjuran pertama yang ingin saya kemukakan pada teman-teman semua karena jangan sampai nanti Lalu untuk menunjukkan ada lagi dari IGW, Ibu Leni, dirujuk ke Sakina Karyawan. Minat lebih dari ya jangan sampai nanti kita kecolongan. Kenapa ada beberapa orang, ya memang banyak orang yang mengatakan FR-nya keluar, tapi berapa persen? Itu yang penting. Yang kedua, tolong diingatkan kembali bahwa waktu untuk mengerjakan soal teknis yang 90%, 90 soal, kemudian manajerial yang 25 soal, dan sosiokultural yang 20 soal, ini jumlahnya adalah 120 menit. Dengan jumlah soal, ada kalau kita jumlah adalah 135 soal. Nah, gitu ya. Artinya masing-masing adalah 54 detik untuk mengerjakan satu soal. Mengerjakan satu soal 54 detik. Kemudian apalagi perhatikan juga di sini ada manajerial dan sosiokultural. Ini Anda bisa mengerjakan dari mulai sini 1, 2, 3. Mengerjakan bisa seperti itu atau Anda bisa mengerjakan dari 1, 2, 3. Kalau di sini berarti dari 116 sampai 135. Kalau di sini 91 sampai 115. Kalau di sini 1 sampai 90. Ini mengerjakannya. Tapi ingat teman-teman, dalam mengerjakannya Anda punya waktu yang di sini itu yang saya pakai ungu ini 20 menit waktunya ya, waktunya. Kalau Anda mulai dari sini ya. Jadi kalau 120 yang ini waktunya adalah 100 menit, 100 menit. Nah, itu jadi jangan terlalu fokus malah di sini kemarin ada yang salah. Nih, ada yang salah kemarin. Dia mulai dari sini tetapi di sini sampai dengan 40 menit. Salah benar, rugi benar. Itu salah teori, itu salah strategi. Jadi manajemen waktu pun harus dihitung. Caranya gimana? Anda kan dikasih tuh kertas. Anda mulai dari jam berapa sampai jam berapa, manaso dan lain sebagainya dihitung awal. Jadi Anda tak tahu, ikuti di sini. Setiap 10 soal Anda tarik napas supaya tidak stres, tarik napas ya. Tapi setiap 10 soal Anda ngecek waktu ya, Anda ngecek waktu. Ini waktunya masih cukup atau enggak? Yang pasti dari semuanya itu tidak boleh dikosongkan. Jadi isi semua. Isi semua satu. Dan yang paling penting juga adalah tidak boleh mengganti jawaban. Mengganti jawaban. Karena banyak yang diganti jawaban malah salah. Makanya saya bilang kemarin bahwa itu adalah anugerah kalau Anda mengerjakan, oh ini kerasan yang ini jangan diganti sekali-kali. Jadi tolong diperhatikan ini manajemen waktu supaya Anda mendapatkan
hasil yang maksimal. Satu lagi, jika dalam 10 sampai dengan 15 detik, Anda tidak paham soal, maka tinggalkan, dan sebelum ditinggalkan Anda tembak. Jangan dibiarkan, mending untung ada waktu lagi, balik lagi. Kalau tidak ada, Anda membiarkan kosong. Tapi kalaupun nembak, Anda tandain soal yang mana yang Anda tembak. Ya, ditandain di kertas ini, soal yang mana yang Anda tembak. Nanti kalau ada waktu, balik. Kalau tidak ada, toh Anda sudah nembak. Gitu ya. Paham sampai di sini, teman-teman? Paham sampai di sini? Ini kita sudah orat-oratan begini nih. Mudah-mudahan teman paham. Jadi jangan sampai ada lagi hal-hal yang salah dalam, aduh, saya bilang sayang banget ini tidak tekniknya tidak terlalu tidak terlalu betul dalam mengerjakan sehingga menjadi yang seharusnya strategi ini berjalan menjadi tidak berjalan. Padahal dengan strategi berjalan, teman-teman itu ada yang 515, yang ada 503 dan lain sebagainya. Ada yang juara 1 di grupnya, ada juara 1 kabupaten, ada juga. Dengan teknik yang saya berikan. Tapi yang jadi masalah, Anda terlalu asik dalam satu bagian. Jangan. Anda punya porsi masing-masing. Manajerial, sosiokultural 20 menit harus sudah selesai. Berarti setengah jam. Jadi bagaimana caranya supaya bisa cepat, Coach? Misal. Ingat teman-teman, kemarin saya mengatakan, kenapa Anda bisa cepat. Pertama, mana tulisan saya? Oh ini. Pertama ya, saya mengatakan, pilih jawaban ideal. Pokoknya jawaban malaikat itu dipilih nih. Malaikat. Jawaban malaikat itu dipilih. Anda mau baca soalnya atau tidak baca soal, nanti kita coba latihan. Di sore hari, kita manajerial sosiokultural, kita sore hari latihan. Coba Anda nggak baca soal, tapi Anda cukup baca jawabannya saja, dan itu pilih jawabannya saja, tidak harus membaca soal. Kemudian nanti kita samakan, benar nggak pilihan Anda? Jadi triknya adalah pilih aja dari jawaban, tidak usah baca soal, tidak usah baca kasus itu ya. Pilih aja jawaban, tapi pilih yang terbaik. Gitu. Kalau misalnya Anda ragu, baru baca soal. Jadi itu akan mengurangi jadi 30 detik udah selesai gitu kan. 30 detik sudah selesai. Jadi tidak harus Anda lama-lama asik baca. Ya, emang lagi nonton film apa lama-lama ya. Tolong dipahami ya, teman-teman. Itu yang pertama, tuh yang dari sini saja saya ingatkan kembali, saya hapus dulu bahwa FR ini adalah 30%. Kemungkinan keluar ulang itu 30%. 30%. Dan Anda harus baca FR di grup mana saja 40%. Waktu belajar Anda silakan melumat FR, dan 60% silakan Anda gunakan untuk baca materi yang sesuaikan dengan, kalau Anda punya buku atau e-book silahkan dibaca, kan sudah saya kasih. Silahkan dibaca, ini dibaca, kemudian materi kunci dibaca, kemudian FR dari teman-teman juga dibaca ini. Ya, gitu polanya ya. Karena ini sekarang kalau sudah seperti ini sudah lebih respondennya lebih 100. Ini sudah fix, nggak akan jarang berubah lagi gitu ya. Jadi sekarang oksigen merupakan tandain oleh Anda. Nanti saya berikan ininya materinya ya. Saya ingin Anda nilainya tinggi-tinggi. Gimana sih saya supaya ingin Anda nilai tinggi-tinggi gitu ya. Jadi yang nilainya tinggi tolong dipahami. Apa yang harus dipahami? Baik, kita bedah satu persatu. Oksigen. Yang pertama, kaitan oksigen dengan saturasi. Kalau misalnya kurang dari 80, maka itu penturi. Kalau yang lainnya silahkan ada di mind map juga sudah ada. Kemudian yang lain-lainnya terkait dengan oksigen adalah itu pernapasan itu. Bersihan jalan napas, pola napas, dan lain sebagainya itu ada. Perawatan luka, bukunya sudah saya berikan kepada Anda.
Kalau misalnya Anda tinggal tag di atas, cari ya di main map, silakan dicari, itu sudah ada semuanya. Jadi ini tolong dipahami, ROM aktif, ROM pasif pun sudah saya berikan, silakan dibaca. Jadi kita mulai dari sini. Sebentar ya, saya ada yang telepon nih. Oke, sebentar. Maaf, ada yang nelpon. Kita lanjutkan teman-teman, pemberian input. Jadi yang mendapatkan, saya khawatir apa yang harus ada di luka nih, yang harus ada di luka Anda yang harus paham, kita bahas. Satu, warna klinis, warna klinisnya. Oh, pakai bisa nulis nggak sih? Oh, bisa ya. Bentar, saya pakai tulisan aja supaya jelas. Eh, 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 eh. Mana? Oh, ini. Apa yang harus ada di luka, yang harus Anda pahami ini ya. Satu, warna klinis. Misalkan slope harus diapain, misalkan hitam berarti nekrosis itu harus diapain. Yang kedua, langkah dalam pembersihan, dalam perawatan luka. Perlu ya, perlu langkahnya. Kemudian yang ketiga, cairan yang digunakan dalam perluk ya. Kemudian yang keempat, hambatan penyembuhan. Misalnya karena kurang gizi dan lain sebagainya. Misalkan yang kelima, komplikasi atau hal yang lain, misalnya ada defisiensi dan lain sebagainya ya. Itu yang harus Anda pahami dari luka, langkah-langkah, kemudian warna klinisnya, cairan yang digunakan. Oh ya, satu lagi, karena masih menyambung luka, Anda harus ingat lohea pun sama ya, lohea. Itu lohea pun Anda harus paham dari mulai alba, samulenta, dan lain sebagainya ya. Itu lohea harus paham. Kemudian dicatat aja nanti kalau mau silakan dicatat oleh Anda ya. Dicatat aja. Kemudian pemberian obat ini kan tidak terlalu nih. Kemudian kalau pemberian water sea drainase itu biasanya yang kering keluar WSD ya. Di WSD itu yang sering keluar adalah indikasi ke bawah ya. Indikasi, kemudian tadi derajat luka, lupa saya di luka itu ada derajat luka, jangan lupa teman-teman, ada derajat luka yang harus Anda cari. Derajat luka sampai 4, kalau 4 itu sudah mencapai tulang, sendi, otot ya, yang kayak gitu. Kemudian WSD indikasi kontra, pasti kontraindikasi. Kemudian yang ketiga, tempat penusukan, tempat penusukan. Kemudian yang keenam, selanjutnya adalah pengecekan sambungan udara ya supaya tidak keluar udara. Kemudian yang ketiga, pengecekan level cairan atau sealnya cairan. Kemudian jangan lupa pendidikan kesehatan pada pasien dengan WSD. Tuh, itu yang harus Anda kuasai dari WSD. Tuh. Kemudian selanjutnya, ini kan semua kita bisa cari. Ya, bisa cari, Anda bisa menggunakan Google dan lain sebagainya. Kalau saya saran Anda pakai Google atau nih, Anda bisa menggunakan ini nih, google.com. Nah, caranya bagaimana nih? Caranya saya ajarin supaya saya ingin Anda penasaran. Saya nggak ada yang nggak pernah dapat, mahasiswa saya belum pernah dapat 600 ya. Saya penasaran kok
soalnya gini-gini aja tapi mahasiswanya nggak dapat 600 kan kesel saya. Saya kesel. Belagu katanya si kamu tuh. Nih, saya ajarin nih cara nyarinya begini. Ini nggak pernah saya berikan pada siapapun nih. Rahasia. Rahasia. Belagu aja rahasia. Nah, bukan rahasia ini, Mas. Nih, tulisnya adalah bard.google.com. Tulis ya. Nih, bard ya. Enter hanya gitu aja. Oh, halo again. Berarti saya sudah masuk tadi. Nah, Anda tinggal tadi paste yang tadi. Nah, Anda tinggal diberikan perintah di sini. Ini AI. Berikan penjelasan tentang WSD untuk water cell drainage kemudian tentang misalkan satu enter cik. Nah, tinggal gitu aja, tidak pakai bug bisa. Nah, ini indikasinya tuh kan sudah muncul indikasinya penuh kotorak, hemotorak, fitotorak, nana, emfisema, asites. WSD tidak boleh dilakukan, ada infeksi sekitar penusukan, kelakinan pembekuan darah, trauma di sekitar penusukan, tempat penusukan biasanya tempat berikut dada. Nah, ini bukan ya. Kemudian pemeriksaan sambungan, ada keluar cairan dari sambungan atau tidak, dan lain. Kemudian pemeriksaan level. Pemeriksaan level berarti garis 2 dan 6. Level 2 mungkin penyumbatan selang. Level 3 mungkin kebocoran pada selang. Pendidikan kesehatannya apa? Nah, ini cara merawat WSD, tanda komplikasi, kapan menghubungi dokter. Kemudian, nah ini ada, Anda tinggal klik kanan, Anda klik ini akan muncul. Jadi di Google itu langsung diberikan sumbernya ya. Oh, ini diberikan sumbernya. Jadi Anda bisa cek watershed drainase. Anda tinggal download aja, download gitu aja. Bukan itu langsung muncul di sini. Nanti muncul. Oh, muncul langsung. Jadi kita cek munculnya seperti apa tuh udah muncul ya. Oh, ada. Cuman bahasa Inggris. Itu aja. Gitu. Jadi kalau di Bard Anda sudah diberikan ininya, diberikan dengan sumber-sumbernya. Nah, kemudian petunjuk perawatan USD, jaga selang tetap kering, ganti balutan, lakukan pemeriksaan sambungan, komplikasi USD. Ini infeksi, perdarahan, kerusakan, penyumbatan selang, kebocoran selang penutup. Ini. Nah, ini. Cari lagi aja. Nah, begitu. Paham teman-teman? Paham apa yang Anda bisa menggunakan Bard. Jadi gini caranya nih, caranya. Duh, saya kan punya nih, Anda sudah saya bagi. Saya sudah bagi, saya sudah mana FR, coba cek FR, materi kelas FR. Nah, coba ini kan kita sudah punya nih, ada 10 aja lah ya. 10 materi FR. Nanti Anda masuk ke Bard. Masuk ke Bard. Sebentar, ini bermasalah. Mana? Nah, masuk lagi ke Bard. Nah, saya ingin kan kumpulin, makanya saya tadi malam kumpulin FR-nya. Nah, ini coba. Ini ada promosi kesehatan, tujuannya apa, imunisasi kasih apa. Nah, ini kita tinggal berikan perintah. Berikan jelasan tentang ini misalnya. Ini cara cepat untuk mengerjakan. Nah, ini akan muncul nanti. Coba tunggu aja sebentar. Anda nggak usah Google. Nah, lama itu. Ya, coba cek. Tuh, promosi kesehatan, meningkatkan kesehatan. Jika perilaku tujuan promosi meningkatkan derajat kesehatan. Cek aja, misalkan apa indikasi promosi kesehatan, medianya apa. Ini halusinasi. Ini ada SP halusinasi, membangun hubungan. Nah, ini nggak usah dihafal ini. Karena kadang-kadang kita juga harus
Mengecek ulang ini salah ini berarti ya. Kalau salah ulangi lagi satu-satu. Lebih baik ngerjainnya satu-satu. Misalnya gini, ngerjainnya tadi apa? SP halusinasi misal gitu. Promosi kesehatan nanti akan keluar promosi kesehatan. Coba saya giniin dulu ya. Satu promosi kesehatan. Kemudian anak usia tahun dikasih nih tuberkulosa dan lain rotavirus dan lain sebagainya. Anda 1 bulan diberikan ini. Komunitas, beresiko pasien jatuh, ini yang beresiko ini. Maternitas, 3 kategori triase darurat, segera, hijau, tidak segera. Ini 10 menit, 1 jam, 2 jam, gelang. Pasien dengan alergi gelang merah, dengan pasien dengan gangguan cung diabetes, penyakit paru juga yang merah juga. Fungsi keluarga, fungsi afektif, fungsi sosial, fungsi reproduksi, pijat bayi, ini fungsinya ini dan lain sebagainya. Kalau kita satu-satu, bedanya begini. Jelaskan misalnya, ya kan? Jelaskan tentang promosi kesehatan misalnya pengertian, tujuan, manfaat, misalnya prinsip, metode, misalnya metode. Nah, itu misalnya gratis, saya kasih tahu gratis. Tuh, promosi kesehatan muncul bla 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 bla. Promosi kesehatan, tuh manfaat promosi kesehatan ini. Promosi kesehatan partisipatif, promosi kesehatan. Kalau Anda pingin, contoh lagi, kalau daripada Anda pusing, saya kasih caranya. Ini misalnya ya, saya kasih soal nih, soal nih, sini misalnya, nomor 88, kopi, di bar langsung aja, paste, perintahnya, perintahnya misalnya, berikan jawaban dan jelasan pada soal ini. Tunggu. Nah, ini biar mereka yang pusing. Benar kan? Wah, Jawabannya apa keren, adalah B. Coach, keren. Konfidensial. Prinsip konfidensial adalah menghasilkan tanda perawat menjaga kerahasiaan informasi pasien. Menggambarkan menggugah ke melanggar prinsip konfidensial. Non efisien, beneficient ini, justice ini. Ini kan udah di penjelasan daripada dengerin saya ngoceh. Jadi gitu satu-satu. Nah, saya ajari makanya saya pingin coba deh ada yang 600 kan saya jadi bangga mendapatkan kalian jadi apa 600. Jadi kalau misalnya Anda nggak ngerti, ambil aja ini kayak gini manfaat teknologi. Jangan bilang-bilang tapi sama orang lain gitu. Mantap, Coach. Ini saya ajarin baru kali ini saya ajarin. Supaya saya penasaran kenapa mahasiswa saya nggak bisa 600 saya bilang. Masya Allah. Itu kan, ini contoh satu soal kan jawabannya benar kan? Yang nomor 81 coba Pak lihat di atas. Ini lihat di atas soalnya. Coba lihat. Berikan penjelasan dan soal lagi. Soal 2 perawat bantu pasien. Nah ini konfidensial. Jawabannya udah benar coba. Ya kan? Gak usah nanya orang. Makanya saya bilang inilah senjata Anda untuk me time itu saya berikan senjatanya. Paham ya? Nah, tapi ingat kadang-kadang juga karena masih didesain juga ini kan masih eksperimen. Jadi saya tidak menganjurkan Anda 100% percaya, tapi Anda harus menelisik satu-satu dulu gitu kayak gitu. Coba misalkan ini ada kita masuk lagi ke mana nih? Kita cari nih di sini. Head up kita cari. Berikan penjelasan tentang head up head up penggunaannya, kemudian indikasi, kasih dan kontraindikasi serta misalnya serta manfaatnya. Enter.
head up aja. Jadi, tapi perintahnya harus jelas perintahnya karena ini adalah mesin robot. Ya, no. Head up. Posisinya juga ada, no. Head up digunakan untuk tujuan meningkatkan pensil paru, meningkatkan aliran darah ke otak, membantu pencernaan, mencegah reflux asam lambung. Indikasi head up, gangguan pernafasan, guncangan kepala, pendarahan otak, dan lain sebagainya. Kontraindikasinya trauma cervix, pendarahan intrakranial, hipotensi, stroke. Manfaatnya ini dijelaskan. Kalau Anda disuruh ini, misalnya di sini nih ada scribe, cek di scribe. Nah, ini muncul head up. Nah, ini. Nah, di sini di scribe ada download aja gitu. Doc. Nah, itu langsung nanti muncul nih, saya sudah dapatin head up. Ya, itu teknologi, kita menggunakan teknologi. Saya sudah mendapatkan tuh makalah head up ini yang berapa 2 halaman ini ya. Nah, ini kan saya sudah dapat materi itu hanya dari sini. Jadi robot yang disuruh mencari untuk kita gitu. Begitu teman-teman. Apalagi yang harus Bisa pakai HP, Coach? bisa pakai HP. Nah, di sini misalnya yang sulit nih. Jelaskan mengukur traksi. Kita cari aja. Jelaskan tentang traksi pada traksi pada patah tulang ya, patah patah tulang lagi. Ini patah tulang, jenis, beban, dan perawatannya, misalnya gitu. Ini di HP bisa, Ibu tinggal klik aja di itu ada namanya barat.google.com. Traksi yang utama, traksi skeletal traksi, ada di sini Anda tinggal klik-klik aja. Traksi kulit, beban traksi, ini macam-macam katanya. Walaupun nanti kita cari lagi. Jadi ya kita harus komplikasi traksi, infeksi perdarahan, leukobitus, sumber fisik ini juga sudah. Cuma nanti kita tinggal cek lagi kalau belum menemukan, cari lagi. Misalkan berapa kg beban traksi di kulit, traksi kulit untuk anak misalnya. Nah, enter. Nah, kita tunggu. Tergantung cuman modal. Untuk anak berusia 1 sampai 3 kilogram, 1 tahun sekian. Kemudian 5 tahun sekian, 10 tahun sekian. Tuh ini sudah ada diberikan. Apalagi coba. Begitu teman-teman, begitulah cara mendapatkan nyari materi. Nggak usah, yang penting kumpulin tuh. Cara cepatnya gitu. Nggak usah nanya teman, nggak usah. Kalau jadi fungsinya cari nih. Kemarin sudah saya kasih nih. Yang ini, yang 100 itu kan sudah saya kasih. Yang apa yang harus Anda cari. Makanya kumpulin aja. Cari dengan menggunakan BART. Ya, paham teman-teman? Nih, di sini nih ada bard.google.com. Ya, ini menggunakan ini. Ya, paham teman-teman? Paham bagaimana? Pasti ada yang ngomong. Kenapa nggak dari kemarin, Coach? Saya ada keideannya sekarang. Iya. Kenapa saya nggak menyuruh Anda pakai AI aja gitu kan, daripada pusing. Saya lihat penasaran, kenapa ada yang salah dengan saya ngajar atau memang gimana coba? Oke lah, sudah saya buka fasilitas yang bisa Anda gunakan ya. Silakan Anda gunakan. Ini gitu nih, kilogram. Coba kalau misalnya berikan penjelasan tentang kebutuhan cairan menurut misalkan holiday segar pada misalkan pada anak. Klik.
Anda pusing tadi berikan contoh penjelasan pemberian obat pada dobutamin misalnya. Ini sama kan? 10 kg kali 10, kemudian ini 10-20 kali tambah 50, sama aja kan tuh, kan bisa tuh. Saya tahu berat. Nah, ini dikasih contohnya juga. Apa nggak enak coba? Apa nggak enak saya kasih begini? Keterlaluan kalau ada yang nggak bisa lagi. Keterlaluan kalau ada nggak bisa lagi. Apa nggak enak saya kasih seperti ini? Masa lo. Contoh misalkan pusing misalkan berikan penjelasan cara pemberian dosis dobutamin misalnya. Nah, coba. Nah, itu juga tinggal nunggu. Oh, dobutamin nih. Infus. Atur kecepatan. Ini sih udah saya NaCl, D5, dewasa sekian, anak sekian, peningkatan dosis dalam setiap 10 menit. Pemantauan dobutamin ini yang dipantau, efek dari dobutamin ini, kontraindikasi dobutamin ini. Sudah, ini tinggal klik describe nih. Anda tinggal download. Nah, ini pemberiannya nih. Pelaksanaannya ada. Jadi apalagi yang harus saya jelaskan kepada Anda? Bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Gitu ya. Kemudian apalagi? Jadi Anda dari sini bisa pengukuran PISA, pendengaran, COVID. Di sini misalnya taksiran usia persalinan. Soalnya Anda punya soal, masukin aja. Nah, balan cairan, luka bakar, berat badan, pencairan obat. Nah, misalnya obat, Anda tinggal, kalau Anda nggak ngerti nama rumusnya, Anda tinggal tulis aja. Tuliskan rumus pemberian penentuan dosis obat pada anak. Nah, ya gitu aja. Ada rumus apa, banyak dosisnya. Jelas satu. Rumus berat badan, dosis berat badan dewasa, dosis tahun. Ini ada dosis dan lain sebagainya. Ini banyak di bawah dosis. Misal ini. Tapi mengerjakan yang saya terlalu luas barusan dosisnya. Coba langsung langsung coba. Cari ini aja. Yang ini carinya nih, yang di sini. Coba cari. Coba buka laptop HP Anda nih. Coba cari yang ini. Nah, ini aja nih. BHD, APD, apa yang atau maternitas yang sulit lah. Sok coba. Boleh langsung dicoba ya. Langsung dicoba buka HP-nya. Tulis ini yang ditulis ini adalah tulisnya ini mana? bard.google.com. Boleh Anda nanya apa saja di sana. Nah, saya tinggal nunggu hasilnya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Yang mana? Tadi survei. Survei nanti dikasih, Bu. Oh, ya sih boleh. Oh, ini ya. Boleh ini. Boleh. Walaupun nanti dikasih sebenarnya. Mau dari atas dulu ya. Mau dari atas. Nah, ini coba. Silakan dari atas. Ini boleh di screenshot. Apa nih?
Sudah screenshot? Sudah? Kalau sudah saya majuin lagi nih di bawah. Hitungan dalam keperawatan balan cairan. Tapi kalau bertanya, Anda harus spesifik. Harus spesifik. Ya, harus spesifik. Ini. Kemudian KMB. Anda tanya aja pemberian dosis, misalkan suntik BCG, COVID, untuk COVID, misalkan di mana, dosisnya bagaimana, obatnya namanya apa, itu Anda bisa langsung aja lah ketik. Luas luka bakar, dan lain sebagainya. Langsung aja ditanyain di sono. Untuk gadar, ini untuk gadar, kode blue, AGD. Tapi memang kadang-kadang terlalu umum, nanti butuh penjelasan. Makanya mungkin saya hanya di sana menjelaskan aja. Tapi kalau menggunakan Anda bisa menggunakan BART untuk membantu, ya, untuk membantu. Untuk sementara, ya, jangan dikasih tahu dulu orang lain sebelum Anda mendapatkan NIP. Sebelum Anda mendapatkan NIP. Kalau sudah Anda ini loh caranya, Anda dulu, jangan sampai nanti orang lain ngikutin, wah Anda saingan Anda ngikutin kan repot itu judulnya. Ya. Nah, itu cara cepatnya gitu ya. Jadi jadi gunakanlah smartphone Anda sehingga Anda menjadi smart people. Jadi HP-nya aja yang smart, orangnya nggak smart-smart. Ayo jadi smart people, jangan sampai nggak smart-smart. Aduh, piye. Ayo keluarga komunitas Gerontik itu yang harus dicari ya. Gerontik komunitas. Kalau saya enak saja, saya punya data. Dengan menggunakan BART, saya bisa nulis buku. Tinggal di paraphrasing aja gitu ya. Coba lihat screenshot. Ini apa ini? Nah, tempat titik bekam. Sudah ada. Bagaimana Bu Epi? Keren? Bu Epa, keren ya? Keren. Kata siapa susah. Makanya saya bilang, cari dulu sebanyak-banyaknya FR dari teman-teman. Gunakan informasi itu diolah sama kita. Ya. Itu maksudnya kan diolah kita nggak harus pusing kita. Anda nyari buku sana, buku sini. Oke, kemudian perawatan dasar itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang salah. Misal kemarin ada yang salah juga. Ada yang salah. Ya, tapi memang tidak bisa 100%. Tapi ini bisa membantu Anda mempercepat cara mencari materi. Maksud saya begitu. Tapi bukan jangan tergantung dengan ini. Kadang-kadang juga ada yang repot itu ya, merepotkan. Kadang salah mungkin mereka menganalisis kan. Di artikel di internet pun kadang-kadang hoax juga banyak ya. Juga kita makanya di sana butuh ahli. Itu aja. Metode manajemen. Nah, coba Anda coba bedanya metode tim, metode fungsional, metode primer, metode kasus dalam metode asuhan keperawatan profesional. Coba tanyain itu. Pasti ada bedanya. Pasti ada paham itu nanti langsung. Ya, misalkan berikan penjelasan, sebutkan dan jelaskan tentang etika keperawatan. Pasti itu muncul semuanya itu. Atau misalkan dan berikan contohnya. Itu kan muncul. Sudah, Bu, sampai di sini program pemerintah, stunting, SDGs, MDGs, Anda bisa dengan cepat dapatin. Kemudian apa yang, ini, coba. Kenapa saya bisa membuat buku dengan cepat? Ini saya menggunakan teknologi. Coba lihat di sini. Ini 71 tambah 9. Berarti hampir 80,6% itu sesuai. Kenapa? Saya ngambil dari permen nomor 35. Ambil dari sana, pakai bar semuanya, langsung keluar. Saya edit gitu. Jadi mah cocok. Nah orang lain juga mengkajinya kan dari sana. Ngambil soal juga dari sana, mereka bikin soal dari sana. Apalagi coba? Ya, begitu. Itu rahasia sebenarnya. Tapi saya lah
Saya harus memberikan sesuatu. Ilmu akan lebih bermanfaat kalau diamalkan. Cuman orang yang 14 sekarang di sini nih, orang yang 14 orang di sini, kalau nggak lulus keterlaluan. Kalau nggak lulus keterlaluan. Kenapa? Sudah gua kasih cara mencari materi itu seperti apa coba. Ya, keterlaluan kalau nggak lulus. Ada pertanyaan? Setelah dengan ini saya membiarkan Anda untuk bermain sendiri. Bisa Bu, paham? Paham? Bu Eva sudah bisa? Bu Desi sudah bisa? Bu Desi sudah dicoba? Wah, bagus, gimana? Bisa? Bu Dewa, ayo. Kok pakai HP nggak bisa, Coach? Kenapa? Pakai HP kok nggak bisa? Oh, bisa. Ibu pakai masuk ke Google Chrome, Bu. Google Chrome, tulis aja BAD aja gitu. Bisa kok. Langsung dapat ya? Itulah. Oke. Oh, Mbak Wid udah ngomong. Bisa, Mbak. Nah, itu. Jadi keterlaluan kalau nggak dapat materinya. Makanya kerjaan kita, kalian itu nanti gini. Di grup Telegram, minta aja. Misalkan, coba saya cek nih. Kita cek di diskusi umum ya. Di diskusi umum. Mana diskusi umum? Diskusi umum. Nah, kita cek di sana banyak mereka yang ngasih ini kan. Entah, saya cek ke atas diskusi umum dulu. Jadi prinsipnya sekarang gunakan me time dengan bersahabatlah dengan teknologi, itu saja yang saya anjurkan ke Anda. Saya aja udah tua, bisa itu. Mana ya? FR, ada FR nggak? Ngambil FR-nya, tuh. Mana sih? Nih, coba di sini. Nah di sini perceptorship, mentorship misalkan ada nih FR. Jadi ngambil FR, di copy aja, copy Ctrl C. Kita masukkan ke sini, ke BARD. Misalkan di sini jelaskan tentang perseptor dan mentorship. Ya. Kalau Anda mau satu-satu lebih baik, jelaskan tentang perceptorship, jelaskan tentang mentorship, itu lebih baik itu satu-satu, itu lebih enak. No, coba. Perbedaannya, no. Tuh. Tujuan perceptorship, manfaat, mentorship bagi menti, manfaat bagi mentor. Coba apa coba yang tidak bisa dicari? Paham, Bapak Ibu? Paham ya? Jadi bagi saya tidak ada alasan sekarang Anda tidak mendapatkan materi. Saya nggak punya materi, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Kalian me time sekarang. Me time itu silahkan cari, kumpulkan sebanyak-banyak, mau di grup WA, mau di grup apa, dari grup orang lain, dari grup mana, kumpulin yang ada yang mengatakan FR, cari saja. Ya, cari saja dan bahas. Nggak ngerti cara membahas soalnya, masukin soalnya, ketik ulang, masukin ke sini, copy paste, masukin ke sini. BAD bisa menjawab, gitu ya. Itu. Kemarin juga saya nggak ngerti apa itu rufa, itu nggak ngerti saya, maka cari di BAD, cari di yang lain, cari, ternyata dapat juga. Ya, itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi apa yang sekarang, ayo kumpulin di grup kita aja. Ini ada FR nih. Ya, kita cari aja. Cari masing-masing. Coba cari tuh kabus segini, Anda langsung gini. Misalnya yang ini, Anda kopas aja, copy ya, tujuan mentor copy dari sini. Ctrl C, masukkan ke Word simpan. Jadi Anda membaca apa yang sudah ada di sini, kan lebih enak kan? Betul, enak. Tulis di atasnya
tulisannya apa, pertanyaannya jawaban, pertanyaan jawaban. Anda bisa bikin buku itu. Ya, harus kumpulin FR, harus kumpulin. Jangan lupa saya minta. Kalau FR-nya doang saya minta. Kalau saya kan sudah dapat nih informasi yang ini, itu bisa saya buatin buku untuk tahun depan. Ya, ada yang mau ikutan buat buku tuh tahun depan. Tapi kan saya sudah bisa menganalisis. Kalau saya sudah menganalisis lama, saya sudah bermain lama. Jadi kan hati-hatilah. Ya gitu ya. Gitu, itu rahasia itu. Anda bisa menggunakan itu. Orang lain tuh bayar tuh. Coba lihat, ada pelatihannya loh ya. Pelatihan untuk guru menggunakan AI. Saya mah gratis, tak kasih tahu. Dan saya pun belajar mandiri aja, nggak usah pelatihan. Ngapain juga pelatihan. Begitu, teman-teman. Paham ya? Anda nggak ngerti GCS, tulis. Silakan jelaskan dan lain. Misalkan Anda pusing, kemarin ada misalkan jelaskan dan sebutkan serta beri contoh contoh untuk komunikasi sebar. Bisa gitu. Tinggal dicek. Tunggu. Sebar, situin background, tuh bla bla bla. Tuh. Tujuannya ini situasi, nama pasien, informasi yang perlu disampaikan di S. Contoh, nama saya perawat, melaporkan kondisi pasien, nama, usia pasien, ruang perawatan, pasien mengeluh sesak semakin parah 30 menit terakhir. Background, bagaimana latar belakang pasien, riwayat medis, obat sedang dikonsumsi pasien, hasil pemeriksaan. Asesmen, penilaian perawat terhadap kondisi, termasuk kesimpulan dari data yang diperoleh, kemungkinan diagnosa, tingkat keparahan pasien. Berdasarkan data yang diperoleh, saya menilai bahwa pasien mengalami serangan asma akut, kondisi ini sedang memburuk dan membutuhkan tindakan segera. Rekomendasi, bagian ini menjelaskan tentang ini, contohnya, saya merekomendasikan untuk pemeriksaan gas darah arteri, memberikan bronchodilator, dan meningkatkan dosis salbutamol. Langkah-langkahnya ini, kesimpulannya itu. Apa tidak kurang jelas? Dikasih contohnya, dikasih omongannya, dikasih maksudnya. Jelas teman-teman? Cuma tinggal Anda membuat perintahnya saja. Tadi kan saya lihat perintah sayanya. Jelaskan dan sebutkan serta beri contoh untuk komunikasi sebar. Bisa juga nih, misalnya gini. Jelaskan dan sebutkan serta berikan contoh teknik komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Tuh. Daripada Anda nyari di Google, kalian juga sama dari Google. Apa itu? Barusan. Kurang atas. Nah, terapeutik empati, non-judgment, refleksi, validasi, pertanyaan terbuka, paraphrase, empati. Ini memang belum lengkap. Anda siap cari lagi, misalkan dan lain sebagainya. Kemudian jelaskan tentang mekanisme coping, misalnya coping. Nah, itu banyak sekali nanti jawabannya. Memang harus kalau memang belum dapat terus ada dicari. Diberikan jawaban yang spesifik, pertanyaannya spesifik dan lain sebagainya. Ini penghindaran, penyangkalan. Ini sudah ada. Cuma bahasa Indonesia itu ya. Nah, atau misalkan kan di sini nih ada 15. Nah, Anda bisa nuliskan di sini. Nah, tuliskan aja langsung jepret aja. Misalkan sebutkan 15 misalnya. Nanti mereka akan mencari sendiri.
disuruh cari sendiri. Nggak nyabar gitu aja, tinggal Anda sediakan pulsa, empati, judgement, refleksi, validasi, pertanyaan terbuka, paraphrase, kemudian kesimpulan, mendengarkan aktif, menghargai pasien, mendukung pasien, mengurangi kecemasan pasien, meningkatkan pasien, bla 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 bla, itu banyak. Kalau misalnya berikan tugas perawat, berikan penjelasan tugas perawat dalam tahap prainteraksi, misalnya prainteraksi, orientasi kerja dan terminasi di komunikasi terapeutik. Nah, apa? Misalkan juga yang keluar kemarin adalah apa sih yang kita lakukan di setiap tahap perkembangan. Nah, ini prainteraksi, mengatasi komunikasi, mempersiapkan diri secara fisik dan emosional, informasi tentang pasien, persiapan fisik, kemudian tahap orientasi, membukakan diri, menjelaskan tujuan, membangun hubungan percaya, bla bla bla. Tahap kerja, menggunakan komunikasi terapeutik dan lain sebagainya. Kemudian terminasi, tahap ini yang dilakukan, membuat rencana tindak lanjut juga. Ada tindak lanjut, malah nggak diminta kan tindak lanjut. Ada juga disebutin sama dia. Begitu. Jadi jangan khawatir, FR banyak itu Anda bisa mengerjakannya sebaik-baiknya. Contohnya begini. Saya kasih contoh kalau Anda punya soal dari luar orang lain. Saya misalnya soal mana ya? Soal kebidanan ya, saya dapat soal kebidanan. Kasus nih. Kasus. Saya langsung dapat berapa soal nih? Ada 10 soal nih, 10 soal. Saya kasih 10 soal, Ctrl C aja. Anda langsung masukin ke bar paste. Ada 10 kan? Ada 10 soal ada 10 soal. Ya klik. Bisa langsung bisa Anda berikan. Nah, ini. Nanti tahu sendirilah ini pertanyaan berarti gitu nanti. Sabar aja dulu. Jadi yang harus kencang adalah jawaban kasus bronkitis tuh. Ini udah ada penjelasannya tuh. C sama gangguan suhu darah. Penjelasan di bawah. Jadi kalau Anda punya soal, Anda bawa aja ke sini daripada pusing nanya teman, nggak dihiraukan orang dan lain sebagainya. Me time, gunakan me time dengan bad aja. Paham teman-teman? Sudah bisa menggunakannya. Siapa yang belum bisa? Siapa yang belum bisa? Ada yang belum bisa? Acungkan tangan. Bagaimana cara menyelesaikan dengan cepat, tepat, dan efektif, efisien? Saya belum, Coach. Apa? Manaso gue bisa. Kalau Manaso belum nih, belum. Nanti saya coba ya Manaso ya. Ibu yang nggak bisanya di mana? Ayo, saya buatin. Manaso juga bisa. Saya cek nanti soal Manaso ya. Contoh Manaso bentar. Bisa kok Manaso juga. Kenapa nggak bisa? Gak ada yang nggak bisa. Ngomong mereka itu robot kok. Soal manajemen interaksi tulang manajerial nih, ada manajerial nih. Soal saya punya yang high order thinking. Nih, saya kasih nih soal Manaso, kopi. Contoh soal Manaso. Paste. Di sini ada nih. Mana D, ntar. Sini soal Manaso. Jawabannya adalah sudah bisa dengan penjelasannya itu. Tuh bisa Manaso juga. Cuma memang karena ini robot itu nggak kadang-kadang mempar juga gitu, nggak namanya juga robot itu nggak
dia nggak punya pemikiran dan lain sebagainya. Kan jawabannya ini pertanyaannya. Anda sebagai atasan, Anda membuat tim yang menyelesaikan sebuah masa pekerjaan di kantor. Terdiri dari orang-orang yang berlatar belakang suku dengan Anda. Sikap Anda, berarti jawabannya adalah membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Itu jawabannya lebih bagus. Alasannya apa? Memilih orang sepahaman dengan kita memang demikian kekompakan. Tapi, nah ini. Hal ini menekankan perbedaan latar belakang dapat menjadi kekuatan dalam sebuah tim. Setiap orang memiliki pengalaman, pengetahuan yang berbeda yang dapat saling melengkapi dan lain sebagainya. Itu sudah ada. Ya, dan saya punya yang punya FRD 3. Bu Dewa langsung pusing dah. Ya, mana bisa. Wah, Bu Adawiyah kemana aja, Bu? Bu Dewa langsung nyari siapa bagi-bagi yang punya soal. Jangan lupa bagi saya kalau punya FR ya, nanti saya buat buku. Kalau saya ini kepentingan saya kenapa bikin survei, saya untuk kepentingan buat buku. Tahun depan saya buat buku. Tahun depan kan ada 1.300.000 ya, 1.300.000 itu yang sudah dicantangan pemerintah tahun depan. Nah, tapi tahun depan Anda harus berjibaku dengan fresh graduate. Banyak, tapi kan masalahnya kalau bertempur dengan orang-orang yang baru keluar kan, bukan saya aja PDI kadang-kadang penurunan daya ingat, gitu ya. Jadi kenapa sekarang? Kenapa harus sekarang? Karena tahun depan walaupun ada kita akan berjibaku. Mumpung saya berikan teknik yang paling gampangnya seperti itu dengan teknologinya sekalian, ya. BAD lebih bagus dari yang AI yang lainnya, lebih bagus. Kenapa? Karena di BAD itu bisa menunjukkan langsung dengan sumbernya. Jadi kalau ada sumbernya, dia bisa yang bermasalah misalnya jelaskan tentang kontrasepsi yang bagus untuk ibu yang menyusui misalnya. Itu contoh misalkan mangus lagi bagus, mangus. Itu metode barier, kondom, IUD, tembaga, hormon, ini tuh. Ini penjelasannya ada langsung. Pilihan kontrasepsi, pemberian ASI. Pemberian ASI tidak mempengaruhi aktivitas ibu tetap menggunakan kontrasepsi yang aman. Itu sudah dijelaskan. Kondom, spermisida, sterilisasi. Atau misal kita penasaran, misalnya penasaran. Nah, kontrasepsinya diperjelas. Nomor C pasti lagi di sini. Kontrasepsi apa? Kontrasepsi hormonal misalnya. Bagus. Ini ada jeda. Seperti itu. Jadi kalau memang belum cocok, tambahan kata ininya, kata perintahnya dikasih kata perintahnya. Coba lihat. Beberapa yang boleh ibu nyusui progestin, suntik KB progestin, implan progestin, Everprise, intrauterine device hormon progestin. Coba itu. Sedang ini Everprise sudah apa dan lain sebagainya. Jadi tugas hari ini kumpulin sebanyak-banyaknya FR tuh dari atas tuh, kumpulin copy paste, simpen, bagikan. Kalau yang efektif nanti di antara kita sharing, mangga. Ini silakan Ibu, misalkan Bu siapa, saya tuh punya ini materi ini, saya share ini ke sini, FR-nya ini, saya dapat FR ini dari teman sebelah, misalnya dan lain sebagainya. Itu kita langsung dapat. Bagaimana? Siapa yang sudah paham dan sudah bisa menggunakan BARD? Siapa yang sudah bisa menggunakan BARD?
Ayo, di absen. Atau sedang asik menggunakan BAD? Halo, ibu-ibu, bapak-bapak? Apa gua ditinggal ya? Eh, Sekarang lagi asik bikin BAD mereka. Wah, gua ditinggal nih. Bahaya nih gawat dunia persilatan. Gua ditinggal sendirian ini. Kalau paham, silakan selamat mengumpulkan. Ayo, ada siapa sekarang besok? Yang besok siapa yang ujian besok? Ibu, tolong dibantu yang besok itu cari dan Ibu bisa menggunakan BAD. Oh, udah share di mana, Bu? Share-nya di mana? Di mana? Di kelas ya? Oh, di kelas. Tuh, coba. Nah, coba. Uh, Bentar bener. Ayo dicari. Coba nih halamannya 20 nih. Coba kurang ngetes aja. Anak umur 15 kilo hipertermi penurunan tanpa penurunan berat badan. Coba hitung, masukin aja ke sini. Coba. Anak 15 kilo hipertermi tanpa penurunan berat badan. Hitung kebutuhan cairan hairan. Ting. Itu aja. Oh, sudah. Masih ASI, mengandung ASI. Sampai ASINya. Sampai di bilasanya. Apa tidak lengkap ini? Ibu Wid, Ibu Wid sudah bisa menggunakan BARD, Bu Wid? Karena kalau nanya saya nanti terbatas nih penjelasan saya. Pasti saya juga nanya BARD. Kalau memang perlu saya nanya BARD. Kalau memang bisa saya tangani. Ya itulah Bu, itu Bu Desi sudah nge-share, Ibu cari aja. Tuh ini kebutuhan nih. Kebutuhan 15 kali 10 kilogram. Nah, itu ada 15 kali 10 mili. Ya, itu juga bisa. Menggunakan segar juga bisa. Macam-macam lah. Alhamdulillah. Itu ya Bu ya. Jadi gimana lebih langsung ketik aja Bu. Langsung aja ketik aja di sini bar.google.com. Kalau mau cari di Google juga boleh. Oh, kenapa ke Bu Desi ya? Langsung ke grup ya. bar.google.com. Langsung mau ke Google juga langsung bisa. Saya contoh misalkan saya klik ini Google langsung Google tulis saja bar itu barat. Oh, langsung klik aja. Oh, selesai. Selesai. Cuma nanti Ibu harus punya email Google. Ya, mudah-mudahan upaya yang Ibu lakukan Bu Win mendapatkan hasil yang baik ya. Hasil yang baik, hasil yang memuaskan. Tujuan Ibu tercapai untuk menjadi ASN. Ya, kalau saya sih hanya coach, saya hanya pelatih, saya hanya mentor Ibu dan Ibu Bapak. Saya hanya bisa mendoakan, memberikan yang terbaik bagi Ibu Bapak, kemudian Ibu Bapak yang menggolkannya, gitu kan? Seperti itu. Paham sekarang menggunakan cara cepat menggunakan internet. Jadi jangan lagi ke Google, ya, jangan lagi ke Google ya, jangan lagi. Maksudnya jangan ke Google langsung. Coba perhatikan di Google. Kalau Anda langsung ke Google kasih soal tadi, itu nggak akan ada jawabannya, ya, nggak akan ada jawabannya. Oke, demikian Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh sekarang. Jadi tugasnya adalah cari materi sebanyak-banyaknya, kerjakan materi sebanyak-banyaknya dari BAD
Nah, contoh dari Bu Desi sudah memberikan nih di atas nih, di atas TAK. Nah, cari TAK pasien halusinasi. Jadi perintahnya Ibu Bapak tinggal berikan penjelasan tentang TAK halusinasi, misalnya itu aja. Itu nanti akan muncul dengan sendirinya TAK halusinasi. Kalau misalkan dia tidak ngerti TAK itu apa, tulis sama Ibu. Terapi aktivitas kelompok gitu ya. Itu TAK, beberapa manfaat TAK dan lain sebagainya itu juga sudah ada. Itu bisalah, ini bisa menjadi salah satu ya, menjadi salah satu walaupun tetap kan halusinasi TAK itu kan ada 5, kalau di sini 3. Jadi masih ada salah satu, tetap kita harus mencari lebih dalam lagi, mencari lebih dalam, kaji sumbernya, itu yang bisa dilakukan, dan ini gunakan untuk menambah amunisi kita gitu ya. Menambah amunisi kita bukan untuk mempercepat. Jadi ini adalah alat kita untuk belajar, bukan satu-satunya yang bisa kita gunakan. Jadi seperti itu ya, satu yang kita gunakan. Jadi itu ibu bapak, jadi lebih apa ya? Lebih nyaman gitu ya. Kita lebih enak kalau kita menggunakan teknologi. Tapi itu ada keuntungan kalau kita bisa menguasai teknologi. Tapi juga kita harus pintar dalam memanage, dalam menggunakan, termasuk juga Anda bisa punya soal, misalnya soalnya soal misalnya sebutkan gelombang EKG yang merupakan indikasi dan kontraindikasi dalam pemberian DC shock misalnya. Nah, itu aja. Nanti misalkan berikan gambarnya, nanti muncul gambarnya ya. Ada gambarnya. Jadi kita tidak khawatir tuh itu publikasi. Ini indikasinya VF, PT, gelombangnya yang kayak gimana tinggal klik aja. Kemudian asistol. Nah, ini yang tidak ya, yang tidak gambarannya. Ini kontraindikasinya ini PEA, kemudian asistol. Yang indikasinya di atas mana? Indikasinya VF. Itu ada ya. Ini sudah ada juga ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Gunakan BARD sebijaksana mungkin dalam mengerjakan soal. Boleh dikasih tahu teman-teman Anda yang dekat dengan Anda, yang dia pingin bekerja dengan Anda, silakan kasih tahu. Walaupun kata saya, ini nggak boleh disebarkan. Lawang ini adalah teknologi, siapapun boleh menggunakannya. Cuman kita dalam menggunakannya harus lebih bijaksana sajalah. Atau ibu mau nyari cara mencari uang dengan cepat, ini bisa dia jawab. Atau ibu menjadi konten kreator, tema-tema yang menarik untuk tahun 2024, ini bisa dia menjelaskan. Ini bisa Bu. Begitu Bu ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi untuk memprediksi ya. Demikian Bapak Ibu, silahkan dipraktekan. Jadi penjelasannya bisa langsung. Kalau ada yang ditanyain bisa bertanya ke saya.